tanggung nanti PRT dikasih PRT atuh untuk bayarin Taris. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'dah. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami'i ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ayyana makanu khususun mu'allif hadzal kitab Syekh Ahmad Al-Hashimi syai'ulillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelas 93 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Man khatamal Qur'ana awwalan nahari sallat alaihil malaikatu hatta yumsiya wa man khatamahu akhiran nahari sallat alaihil malaikatu hatta yusbiha. Bismillahirrahmanirrahim. Man siapapun khatama yang menghatamkan Al-Qur'ana Qur'an awalan nahari di pagi hari, salat maka mendoakan alaihi untuk orang tersebut al-malaikatu malaikat hatta yumsiya sampai datangnya sore hari. Yang ngatamin Quran pagi hari didoakan malaikat sampai sore hari. Ini kalau udah 6 tahun nggak hatam abong ya semampu-mampunya kok ya. Perintahnya itu fattaqullaha mastata'tum. Menjalani perintah itu sesuai dengan kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak membebani hukum. Ini ayat ini kadang sering disalahartikan ya. La yukallifullah itu artinya Allah tidak membebani beban hukum, bukan beban ujian hidup, bukan. Yukallif itu kan kalafa yukallifu taklifan, mukallaf. Orang yang terkena kewajiban beban hukum. Allah itu tidak membebani, tidak memerintahkan satu hukum kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kalau yang mampu membaca tadarus Al-Quran dari urut, ya urut. Kalau yang nggak mampu, kulhu. Ya, kulhu 3 kali sama dengan jadi kita sholat 2 rakaat itu bisa khatam 2 kali. Bisa nyombong ya. Saya kalau sholat tidak main-main, 2 kali khatam. Berarti kulhu 3 kali, ntar rakaat kulhu 3 kali. Yang enggak bisa baca urut. Kalau yang bisa baca urut ya baca urut. Ya kalau yang terbata-bata malah pahalanya double. Yang bacanya kesandung serintet. Ya Pak Joko yang ijazah ngalamin. Wa idza jadi wa ija ya rapopo pahalanya malah double.
Nah, ya kan kemarin udah hadisnya kan. Iya, yang baca Quran wa takmu, baca Quran tapi terbata-bata, keserimpet-serimpet. Ya idza jaa jadi ijajaan. Wis ben ngono lah. Kalau yang bisa ya ma'al kiramil baroroh. Kalau yang nggak bisa ya tadi malah dapat 2 pahala. Yang penting masih status mau tadarus Quran walaupun seminggu sekali. Itu pun kalau datang. Kalau nggak datang ya wis apa-apa ya. Ya wis apa-apa ya. Yang dinilai itu kan ikhtiarnya, usahanya. Yang penting datang dulu. Masalah nyampe tempat disuruh baca pas, ya apa-apa. Loh, namanya orang ibadah lah semampunya ya. Iya, kalau udah saatnya kalian nggak mampu ya wes pas. Hadir. Di catatan malaikat itu sama. Terus ditanya orang rumah ya sama. Mana Pak? Ngaji. Catatan malaikat dicatat yang ngaji berapa orang? Oh iya. Catatannya sama. Umpama ada gerbekan polisi sama statusnya, lagi pada ngaji. Umpama ya lagi ngaji kok tiba-tiba ada tsunami. Begitu diidentifikasi sama apa namanya polisi, lagi pada tadarus Al-Quran. Nanti statusnya di catatan malaikat ya sama lagi, ngaji lagi, tadarus. Masalah yang penting hadir di tempat ya. Lah umpama mau baca mau enggak, kalau ada pembagian besek ya mau yang baca mau enggak ya dapat semua ya. Iya dapat. Yang penting kan datang dulu. Iya, yang penting mah datang dulu. Nah, yang penting datang dulu. Status di sensus malaikat yo sama, dicatat orang rumah yo sama, dilihat sama tetangga, mana tuh ngaji, sama kan? Meyakinkan Pak. Sama, statusnya sama. Ibarat sama naik pesawat, sama-sama naik pesawat. Cuma nanti di dalam pesawat itu kelasnya beda. Ya, ada yang ekonomi, ada yang bisnis, ada yang VVIP. Tapi kan yang penting pesawatnya sama kan? Sama. Sama. Yang penting statusnya sama dulu. Mati bareng. Waman khatamahu akhiron nahar, dan siapa mengkhatamkan di sore hari, akhiron nahar berarti akhir siang, berarti sore. Salat alaihil malaikatu, maka mendoakan ke orang tersebut malaikat hatta yusbiha, sehingga datangnya waktu pagi. Wes pagi baca kulhu, sore baca kulhu. Wes sama khatam ya. Iya, kalau yang khatam beneran ya berapa lama sekali? Di sini udah berapa tahun dapat surah Al-Isra. Ya harus nyampe-nyampenya. Tahun setengah. Kalau yang para penghafal itu minimal sebulan dia khatam. Kalau enggak apalannya hilang. Minimal itu sehari 5 juz, 6 juz. Teman-teman yang para penghafal Quran itu setiap sholat di sholat subuh itu biasanya nggak keluar rumah, kecuali ada kerjaan apa baru keluar. Pokoknya wiridan wajib ya dia milih waktunya, tapi rata-rata habis subuh. Katanya waktu terbaik itu habis subuh untuk kotak. Rata-rata para penghafal Quran itu habis subuh minimal 5 juz, 6 juz, baru lanjutin kerjaan. Kalau yang kerja atau yang ngajar ya rata-rata kita habis subuh turun maning. Kalau Pak Alwi mah ternak teri Pak Alwi ya. Iya. Nah, orang ibadahnya kan beda-beda ya. Wah ini loh, hadisnya pas persis ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Man kharaja fi talabil ilmi. Man siapapun kharaja yang keluar fi talabil ilmi dalam mencari. Berarti yang dapat prioritas yang mencari ya. Kalau yang enggak dapat yang enggak dapat ilmu berarti malah enggak dapat ya. Enggak dapat prioritas itu loh maksudnya. Lah ya kan teks hadisnya man kharaja fi talabil ilmi. Siapa yang keluar rumah fi talabil ilmi dalam rangka untuk nyari ilmu, kana fi sabilillah, maka orang itu seperti berjuang di jalan Allah hatta yarji'a, sehingga dia pulang. Oh, berarti jalan dari sono tadi itu mau apa Pak? Jihad. Loh, enggak main-main loh itu. Jihad tuh. Pak Nurdin bawa sepeda mana Pak? Jihad sabilillah. Sampai nanti pulang itu terhitung jihad. Kan di sini tidak ada catatannya yang dapat ilmu kan enggak ya? Iya, teks hadisnya yang nyari ilmu, bukan yang sudah dapat, bukan. Pokoknya keluar rumah niatnya jihad, jihad fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu, kana fi sabilillahi hatta yarji'a, maka orang itu berada di jalan Allah, jihad di jalan Allah hatta yarji'a, sehingga nanti dia pulang. Ini masalah dapat nggak dapat ya kan? Pokoknya yang penting niatnya talabul ilmi, niatnya nyari ilmu. Masalah dapat umur udah segini ini orang ngaji kayak iklan tolak angin ya. Iklan tolak angin itu. Wes. Biasa ini. Umpama kita ngaji nih yang kita baca 5 hadis, 6 hadis ya. Yang nyangkut itu sepotong ya. Sepotong ya, kadang yang diingat tuh yang aneh-anehnya, yang lucu-lucunya loh. Yang seriusnya malah blas. Apalagi kalau mak-mak ukuran penceramah bagus itu yang lucu. Biar dia hafid Quran, profesor doktor sekalipun, kalau nggak bisa lucu kata mak-mak, oh jangan diundang lagi, jelek. Saya udah berapa kali nyoba pengajian mak-mak di sini. Pernah temen saya undang, saya tahu orangnya alim. Quran ya ayo, baca kitab ayo, cuma orangnya emang nggak bisa lucu. Lempeng. Kata mama jangan diundang lagi Pak Ustaz, boring. Nggak rame, nggak seru, ngajinya nggak seru. Ngantuk. Oh, begitu ngundang prostat. Prostat itu proses jadi ustaz. Belum jadi ustaz, baru proses. Yang penting bisa mukadimah dikit-dikit ya kan. Bisa dalil dikit-dikit. Asal yang penting bisa ngelucu. Pokoknya di depan mak-mak, gimana mak? Cakep, ntar tahun depan maulid undang lagi. Ya wes gitulah. Kadang yo mengikuti selera pasar masalahnya. Ya Allah Rabbi walillahil hamd. Yang ngaji serius itu ya yang begini. Kalau ceramah-ceramah umum wis. Ya hitung-hitung hiburan lah. Gimana? Coba loh. Yang undang penceramah yang serius, yang dulu di Al-Majri undang Habib siapa itu dulu? Habib Ali siapa ya? Ali Masyhur. Coba pendengar ya langsung, woi, tahu-tahu habis aja. Apalagi mak-mak tahu-tahu mikir aku, tiba-tiba lunas. Itu yang diceramain bener-bener, didoain bener-bener. Begitu. Nah, itu hadis nomor 1194 riwayat Imam At-Tirmidzi, orang yang keluar rumah untuk nyari ilmu maka sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah sehingga dia pulang. Pokoknya jihad aja itu namanya. Jadi kalau kita ngadain pengajian seminggu 3 kali berarti seminggu kita jihad 3 kali ya. Ini tapi dikhususkan orang yang nyari, kalau yang udah dapat bawa alam. Makanya statusnya nyari aja udah. Yang udah dapat pagi kan? Yang udah dapat pagi.
Wah, ini selanjutnya ini kita laki-laki ini kena nih. Man khodoba, siapa yang nyemir bisawati dengan warna hitam. Gimana? Nyemir warna hitam gimana? Boleh nggak? Sebelum saya lanjutin loh baca hadisnya itu. Nggak boleh? Oh katanya. Loh. Nyemir. Man khodoba, siapa yang nyemir mewarnai rambut alias nyemir bisawati dengan warna hitam. Berarti kalau warna biru pink merah. Ini kan teksnya warna hitam. Maka sawwadallahu wajhahu yaumal qiyamah. Sawwada akan menghitamkan Allah wajhahu, wajahnya yaumal qiyamati, di hari kiamat. Iya kali. Kayak peci ini. Orang yang nyemir rambutnya dengan warna hitam, nanti di akhir di hari kiamat wajahnya dirubah jadi hitam. Mengenalinya pakai kacamata. Enggak tahu, pokoknya teksnya hadis ini yang warna hitam. Kalau biru yang kata orang ada. Nah, begini. Ya, putih hijau dibiarin Ini baca syarahnya, kan baca penjelasnya. Kita akan tahu hadis itu arahnya kemana kan kalau sudah baca penjelas. Di zaman Rasul itu memang diperintahkan para sahabat itu nyemir rambut, apalagi saat mau perang. Nah, saat itu rata-rata orang perang itu kan harusnya yang masih energik, yang masih muda. Nah, kalau rambut udah kelihatan pada putih, kaki semua ini malah. Ini mah enteng. Nah, maka untuk membuat lawan ini jadi apa namanya gentar, maka sebagian itu disuruh nyemir, tapi ada warnanya macam-macam. Nah, maka para ulama mengambil ijtihad hukum bahwa nyemir rambut itu hukumnya khilafi, tetapi memang diusahakan jangan yang warna hitam. Kalau hitam emang kenapa dah? Nah itu dihitamkan wajahnya. Ya, maksudnya kesimpulannya apa masih genit gitu loh. Nah, khawatirnya begitu, nggak ngerasa kalau udah tua gitu. Genit, ngerasa dirinya tua. Nggak ngerasa dirinya tua. Orang kalau ngerasanya masih muda, diajak ibadah ya males, rasanya masih muda. Oh, diajak sholat jamaah ya abot, ngapain masih muda padahal aslinya udah tua. Orang kalau udah ada ubannya begini, kalau macam-macam di jalan, itu kan mikir malu sama ubannya. Nanti ngomong lagi godain anak perempuan. Iya, yakin godain. Nah kalau rambutnya masih hitam, dikirain masih muda. Makanya uban itu sebagai rem. Uban itu sebagai rem, ya kan? Kalau nggak ada remnya, bahaya. Kirainnya masih muda mulu, apalagi pakai jin, ya. Kaos agak ketat, pakai topi, dikirainnya masih muda aja, padahal pakai jin, pakai parfum. Wah, muda ini. Lah iya makanya. Dikirainnya masih muda aja padahal udah aki-aki. Maksudnya uban ini dibiarin itu kan sebagai tanda. Ini kan sebagai WhatsApp dari Israel. Ditandain. Itu dalam riwayat wallahu alam ya. Saya sih belum temu hadisnya yang jelas ya. Ketika Nabiullah Ibrahim itu mau meninggal, itu kan Israel sowan. Kan Israel sama Ibrahim itu kan udah bestie, CS. Begitu datang, Waalaikumsalam, gimana bro? Ini tugas apa main? Lah kalau main ya main, lah tugas ini ngeri kan? Israel yang datang. Israel jawab, ya dua-duanya. Ya pertama
silaturahmi main, cuman yang kedua tugas. Loh, gimana sih? Mosok mau tugas kok nggak ngasih kabar-kabar dulu? Nah, kemudian Israel jawab, udah. Kapan saya cek WA nggak ada masuk kan gitu ya kalau sekarang ya? Udah coba lihat rambut. Oh iya, itu WA dari saya. Gigi coba lihat gigi. Kulit. Oh. Coba mata. Berapa ini? 2 atau 3 ya? Nah, itu WA dari saya, enggak ngeh. Tapi kalau ditanya sumbernya wallahu alam. Percakapan itu wallahu alam. Orang yang ngecat rambut warna hitam tanpa ada alasan yang dibenarkan secara syariat. Kalau dulu alasannya untuk perang, kalau sekarang alasannya apa? Gagahan. Ya perang. menundukkan janda. Ada istilah itu tadi yang pakai herbal itu San. Gimana yang pakai herbal itu? Mau herbal mau apa wong tujuannya wong warnanya ngerubah warna. Iya, yang dipersoalkan kan bukan bahannya kan. Mau merubah warnanya ini. Saya pernah dikasih sampo sama orang. Begitu saya pakai 2 hari, 3 hari, 4 hari memang ada berubah itu. Cuma ya lama-lama ya balik lagi. Akhirnya sampo apa untuk desainnya Cina semua kok nggak tahu tuh namanya apa. Dari bonggonya yang udah putih. Dari itu nunggu lagi putih. Ini sebagai pertanda. Bismillahirrahmanirrahim. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi, rawahu Muslim. Man siapapun dalla yang mengajak, menunjukkan ala khairin ke atas kebaikan, falahu maka untuk orang tersebut mislu ajri fa'ilihi, semisal atau sama dengan pahala orang yang mengamalkannya, melaksanakannya. Ini sesuai dengan hadis yang lain, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa yang mengawali satu kebaikan, kemudian kebaikan itu ditiru orang, dilakukan orang terus, maka orang yang mengawali pertama itu pahalanya sebanyak orang yang mengamalkan. Yang pertama bangun, ngajak masjid, bangun Al-Muhajirin itu, selama Al-Muhajirin itu masih dipakai, maka orang yang pertama ngajak itu dapat kayak kalau bisnis apa? MLM ya? Dapat setoran terus. Selama masjid itu masih dipakai, dapat royalti. Enggak enak. Ini bukan orang yang membiayai, orang ngajak. Man dalla ala khairin, orang yang menunjukkan, orang ngajak kepada kebaikan. Umpama ngaji di sini nih kok dihitung kebaikan. Orang yang pertama kali ngajak Pak Haji Sakroyani. Haji berarti dapat royalti terus. Dapat royalti terus Haji. Walaupun nggak ngaji, Sakroyani lagi pulang kampung dapat royalti ini. Kan yang pertama kan berdua, ngaji cuma berdua, bertiga di sini, di bangku di sini. Lupa Haji ya. Terus besoknya, udah ada berapa tahun ini ya? Udah ada 4 tahun ya? 2021. Iya, pokoknya semenjak musim Covid aja, musim pengangguran. Pak Alwi udah dapat downline banyak ini. Wong dulu kayaknya sini pertama orang Solo Pak Alwi ya. Pak Kohar apa Pak? Saya dulu itu. Ya si Eman. Eman ya. Udah dapat downline banyak ya Pak Alwi ini yang pada itu setoran sama Pak Alwi itu. Ada dirinya Pak Nurdin juga kan. Lah iya, ya sampean lewat Pak Nurdin, setorannya ke Pak Nurdin. Udah. Jangan sebut namanya. Lah iya. Pokoknya orang yang menunjukkan kepada kebaikan, orang yang nunjukin itu, selama kebaikan itu dijalani, orang yang nunjukin itu akan dapat pahala. Nah kalau orang yang nunjukin udah nggak mau jalani lagi, kayak calo gitu lah.
Priok. Orang yang diunjukin ke Priok udah nyampe Priok, dia masih di Pulau Gadung. Dapat separuh dong. Dapat separuh. Wah, saya khawatirnya malah ada bunyi ayat kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kemarahan Allah yang luar biasa, orang yang menunjukkan kebaikan tapi dia sendiri nggak mengamalkan kebaikan itu. Loh, ada di surat apa itu? Sebelum surat Jumat atau sesudah ya? Surat As-Saff. Tadi saya ngajak Pak Ade sama Pak Dadang itu. Oh. Nanti aja nggak Kalau Pak Ade dulu udah beberapa kali hadir. Saya ikut Pak Ade. Pak Ade itu. Ya, takutnya saya ayat itu berlaku. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kabura maqtan, kemarahan Allah yang luar biasa. An taqulu, orang-orang yang ngajak-ngajak, ngucap-ngucap, ma la taf'alun, yang ia sendiri tidak mengamalkan. Oh, ngaji. Orang pada ngaji dia malah rebahan, tidur. Ada kan, gitu kan? Ada. Ada ya? Iya, dia. Ya kalau itu tadi. Zaman buntut. Ya, kan kita nanya nih, ngapain Beh? Lu mau jangan ikut dah. Lu jangan ini dah, ini buat gua aja. Apa sih emang itu? Dia lagi ngecak buntut. Tapi masih bagus kelarang orang jangan cemplung kayak saya. Lu Yang bayar yang ngajak. Udah sini yang modal 1.000 bisa dapat 100.000. Nah, yang jaga pikiran itu. Nah iya. Lanjutnya hadis, man sana sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha. Siapa yang ngajak-ngajak mengawali satu kejahatan itu terus berlanjut, maka orang itu dapat dosa dari kejahatan orang yang lanjutin itu. Dosa jariah katanya kalau sekarang bilang. Kalau dia kan nggak ngajak saya. Kalau dia kan malah ngelarang, ya bagus Pak. Dia ngelarang. Tapi kalau gue sih biarin tuh. Iya, udah terlanjur biarin. Tapi saya udah tahu, saya ngetes aja. Ya, Masuk kayak tadi loh, takutnya kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kemurkaan Allah yang besar luar biasa kepada orang yang nyuruh-nyuruh, ngajak-ngajak tapi dia sendiri enggak. belum ngajar orang belum lakoni. Woi, jarkoni we. Iso ngajar ora iso nglakoni. Iya, pokoknya wong ngaji kita kayak orang ngobrol aja udah. Mau ngedongeng apa ya dongeng. Tapi paling tidak kalau nyuruh ke kebaikan ya siapa tahu ya. Masih ada setoran tadi nutup kemurkaan Allah ketutup sama setoran dari orang-orang yang ngejalani. Umpama kayak karakter Abu Thalib. Abu Thalib itu membantu perjuangan Rasulullah luar dalam, materi non materi. Tapi dia sendiri tidak Islam. Ya, dia berjuang mati-matian. Kalau ada yang menghina Rasulullah, dia maju paling depan. Rasulullah butuh dana, dia siap nyandang dana. Itu Abu Thalib. Tapi sampai mati dia nggak Islam. Ibarat kata ada pembangunan masjid, dia paling depan. Tapi giliran jadi nggak pernah ke masjid. Karakter Abu Thalib ya. Ayo ngaji. Ayo sedekah. Karakter Abu Thalib ya. Kalau dia Islam aja saya Jadi bagus banget ya. orang yang kita lihat kayak gitu dulu, berarti kita ingat aja, oh Abu Thalib. Tapi jangan diomongin, ya cukup dibatin aja udah. Kan kafir betul nih. Kita ingat itu, oh Abu Thalib. Kali kalau dia Islam aja kali masih bagus kali saja. Iya, Kalau dia sampai meninggal. kafir. Itu kan sampai ada asbabun nuzulnya, ada satu ayat. Itu kan ketika Abu Thalib ini meninggal, Rasulullah itu kan ya biasa manusiawi lah ya, sedih lah ya. Ini orang yang mati-matian bantu saya. Ibaratnya nyawa taruhannya bukan hanya harta benda, bukan hanya tenaga, nyawa taruhannya. Tapi kok sampai mati, kenapa Allah nggak menghendaki orang ini bersyahadat, orang ini masuk Islam? Kemudian turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Innaka sesungguhnya engkau Muhammad la tahdi man ahbabta, tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau sukai. Rasulullah cintanya luar biasa, ya paman, ya besan, ya
kedekatannya secara nasab ya luar biasa kan, ya paman, ya besan. Secara nasib ya sama, ya kan? Nasab sama nasib tadi. Nasibnya sama-sama berjuang memperjuangkan Islam, tapi dia sendiri nggak Islam. Innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, walakin Allah, akan tetapi Allah memberi hidayah kepada orang yang dikehendaki. Wahsy itu orang yang membunuh Hamzah. Hamzah itu pamannya Rasulullah, saudara sekandung Abu Thalib tadi itu. Wahsy itu berhari-hari latihan lempar lembing gitu. Tombak. Nah, itu latihan karena dia dijanjiin merdeka kalau bisa membunuh Hamzah. Begitu Hamzah madep ke sono, ditombak dari belakang, mati. Begitu mati dimutilasi. Itu jeroannya dimakan sama seorang perempuan namanya Hindun. Begitu dimakan, lah Rasulullah ketika tahu siapa yang membunuh, ini kan wedeknya luar biasa kan sama Wahsy. Sampai Rasulullah itu nggak mau melihat wajahnya Wahsy. Pokoknya asal ketemu Wahsy paling muka. Tapi ternyata berkendak lain, Wahsy malah masuk Islam. Nah, iya kan? Yang digadang-gadang malah enggak, yang malah masuk Islam. Itu menunjukkan berarti bahwa Rasulullah itu enggak mampu dalam urusan hidayah, mutlak urusan Allah. Makanya yo siapapun enggak bisa nyombong. Wong nyatanya paman pisan, bantu perjuangan, tapi nyatanya sampai meninggal tetap belum Islam. Wahsy, orang yang membunuh pamannya Rasul sampai dimutilasi. Dia mau membunuh itu karena dijanjiin merdeka, kan dia budak. Nah, tapi nyatanya malah masuk Islam. Dan orang-orang yang dulu sangat tidak diharapkan masuk Islam malah masuk Islam. Ada namanya anaknya Abu Lahab itu, lupa. Ikrimah, anaknya Abu Jahal, namanya Ikrimah. Ikrimah itu seorang anak muda yang dulu berkali-kali mau mencelakai Rasulullah. Anaknya Abu Jahal, tapi nyatanya akhirnya masuk Islam. Ada namanya As bin Wa'il, punya anak namanya Amr bin As, malah masuk Islam. Terus ada Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah itu yang menyebabkan turunnya surah Yasin wal Qur'anil Hakim. Walid bin Mughirah itu cerita kemana-mana, Muhammad itu bukan nabi, mosok nabi kok. Lahir dari bukan keturunan orang-orang bangsawan. Enggak percaya saya kalau itu Walid bin Mughirah. Akhirnya punya anak namanya Khalid bin Walid, panglima perang yang enggak terkalahkan sampai dia pensiun. Orang-orang yang enggak dikehendaki, enggak disangka, enggak bakalan masuk Islam. Oh, musuhin Islam kayak gitu. Akhirnya malah masuk Islam. Umar bin Khattab kayak apa ya? Iya. Berkali-kali mau membunuh Rasulullah, bahkan dia masuk Islam pas saat akan membunuh Rasulullah, ketemu sama adiknya baca surah Toha, akhirnya malah masuk Islam. Tapi orang yang digadang-gadang malah contoh gampang, yang diasuh Fir'aun jadinya Nabi Musa, yang diasuh Nuh jadinya Kan'an. Kan? Ibarat kata anaknya konglomerat jadi melarat, anak orang melarat jadi konglomerat. Nggak ada yang tahu nasib orang ini. Anaknya Nabi Nuh, Nabi, tapi anaknya Kan'an. Musa itu kan dari kecil dianyutin sama mamanya, ditemu sama Asia, kan diasuh sama Fir'aun. Tentu ya dikasih makan dari duit hartanya Fir'aun kan. Ya duit bohong, duitnya Fir'aun ya. Tapi nyatanya malah gedenya jadi mati. Wis itu asli misteri, misteri ilahi lah ya, misteri ilahi. Oh, kadang ya anaknya kiai jadi maling, anaknya maling jadi. Iya wis begitu. Makanya kita nggak bisa ngandelin kan bapak saya. Oh, raiso. Iya, anaknya Nabi kan, pamannya Nabi, besanya Nabi. Oh, nyatanya kok sampai ke situ apa? Harmoni. Ya Allah, man dalla ala khairin falahu misru ajri fa'ilihi. Orang yang menunjukkan jalan kebaikan, maka orang itu memperoleh pahala sama dengan kebaikan yang dilakukan itu. Ini hadis yang selanjutnya hampir mirip. Man, siapapun da'a yang mengajak ila hudan, ke jalan petunjuk, kana lahu, maka ada bagi orang tersebut minal ajri, dari pahala, mislu ujuri manit taba'ahu,
sama dengan pahala orang yang ngikuti petunjuk itu. Jadi Pak Sulaiman kalau hayya 'alas sholat itu dia dapat pahala sebanyak orang yang datang untuk melaksanakan sholat. Amin. Oh, Amin. kalau gitu nama bocil-bocil kan banyak ya. Ayo sweet dulu Bapak Nurdin, menangan mana ayo. Bulan mau Nurdin. Gajinya bagi dua Pak Nurdin. Nah, iya. 10 menit lagi masuk waktu subuh. Oh, saya sering dengar itu masalahnya. Biasanya Ustaz, kalau tiduran kan 10 menit lagi. Nah, iya. Itu kan manda'a ila hudan. Siapa yang mengajak ke jalan petunjuk. Lah orang adzan kan ngajak jalan petunjuk. Iya kan? Orang ngajak itu kan berbagai macam cara, yang ada secara langsung. Pak Dai ngajak Pak siapa namanya? Pak Heri. Ini kan ngajak secara langsung kan ya? Diajak secara langsung Pak? Apa diancam Pak? Mau enggak? Besok gak saya temenin. Ya orang ngajak kan berbagai macam cara kan ya. Ada yang asal kita lewat, yuk lama-lama ikut dah. Ada yang cuma lewat aja lama-lama. Pak Yoko kemana? Ngaji. Ikutlah. Nah iya kan, orang ngajak itu kan berbagai macam cara ya. Ada yang tadi Pak Nurdin 10 menit lagi. Pak Sulaiman ya, hayya 'alas sholat. Ayo podo sholat. Ya itu kan ngajak kan namanya ya. Lah pahalanya itu mislu ujuri manit taba'ahu, semisal atau sama dengan pahala-pahala orang yang ngikut. Semakin banyak yang ngikut maka ya semakin banyak pahalanya. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. La yanqusu, tidak dikurangi. Dzalika itu semua min ujurihim, dari pahala orang-orang itu syai'an, babar belas. Sama sekali, enggak dikurangi sama sekali. Kalau orang yang jamaah itu dapat 30, yang ngajak ya dapat 30 juga. Kali berapa orang itu? Ya kalau maghrib itu yang dewasa umpama 20 orang, yang bocil-bocil 40 Pak dia. Loh, di hadapan bocil itu malah pahalanya double loh. Ayo pahala sabar, ayo. Pahala grogi ya Pak Jio, iya. Kita lagi walau apalagi yang usulannya Pak Yoko, ayo kita semua bilang apa? Sholat maghrib itu walaupun kita sholat gak khusyuk sama sekali, insya Allah pahalanya paling gede. Ya karena sabarnya loh. Subuh yang paling subuh mah azan subuh ya. Yang paling khusyuk malah enggak ada. Nah, ya bukan, kalau subuh memang nas teksnya ayat hadis ada. Di antara 5 waktu itu yang paling afdol itu subuh. Itu teksnya, tapi konteksnya bisa jadi maghrib. Maghrib, iya. Karena maghrib itu ada pahala tambahan sabar. Konsentrasi sabar. Ya iya ya. Lah kalau makmum mah tinggal amin. Haji. Jadi imam itu. Kadang kita udah baca khusyuk, ada bocah nangis ya, kadang tutup pintu. Wah. Pahala itu bukan hanya pahala sholat, itu pahala sabar. Kayaknya paling gede pahala sabar ya. Hanya bagian ngomelin. Bagian ngomelin. Sedang bocah sekarang. Orang belum salam aja kabur. Takut diomelin. Saya pernah itu sholat Jumat di daerah Koja. Itu mesinnya kan lantai 2. Nah yang lantai atas itu mepet ke tempat imam kan. Di atas imam cuma ada selang dikit. Nah itu asal kita Allahu Akbar dan tepuk tangan. Pok. Kita sujud Allahu Akbar. Pok. Makin lama makin banyak kayak nempokin burung dara itu. Nah itu saya ingat, saya pas sujud yang pertama itu saya udah duduk tahiyat akhir. Ada yang teriak di belakang, subhanallah. Baru sujud 1
Itu saya duduknya udah sujud, tahiyat akhir. Ada yang teriak subhanallah. Barang-barang di atas. Kena pengaruh juga ya. Lagi. Mungkin tahu Pasar Baru Ali ya? Iya. Di situ ada masjid namanya Jamiatul Ibadah. Sampai sekarang saya dijadwal di situ nggak pernah datang. Itu masjid nggak jauh dari situ ada masjid namanya As-Solihin. Lah As-Solihin itu masjid gede, menaranya tinggi, toanya madep ke Jamiatul Ibadah itu. Lah saya ngimami Jumat. Baru maliki yaumiddin yang lantai atas itu amin. Ngaminin yang di sono. Boleh. Jangan yang atas ya. Saya baru maliki yaumiddin saya berhenti lama itu. Badan saya kok udah amin, saya baru maliki yaumiddin. Ternyata ngaminin begitu imam yang di sono bismillahirrahmanirrahim. Oh, imamnya ini. Ya kayak ini Pak Sulaiman sama masjid apa itu? Genta Rumah. Itu kan walaupun udah beda, tapi kan dekat kan. Umpama kok masjidnya itu letaknya di RT 2, lah terus di Genta Rumah ya dekat gitu loh. Nah itu kita baru maliki yaumiddin yang di sono udah waladhdallin. Cuman makmum saya yang di atas, ngaminin yang di sono. Al-Qur'an waktu tuanya itu sama. Sama ya? Balapan terawih. Wah, iya lah udah 4 ini. Waduh, saya tuh maliki yaumiddin berhenti agak lama kok. Baru di sono bismillah. Oh, berarti ngaminin yang di sono. Kalau kalau dia mamin terawih, wah. Udah duluan. Sokol ya. Panas-panasan. Ya Allah. Yes, begitu. Tempo hari saya khutbah Jumat di HI sini. Di grup apa ya? Di klaster apa ya? Yang 14 itu belok kiri. Epodia apa ya? Apa? Nilam Sari apa ya? Apa Taman Sari. Taman Sari. Ini masjid, ini terus pagar. Terus sebelah pagar itu penduduk asli. Itu nggak jauh, saya itu masjid juga. Suaranya yo tumbuk kan. Cuman memang duluan kita, karena di situ adanya cuma sekali kayaknya. Nah kalau di sono kan 2 kali. Saya udah selesai di sono belum. Jadi suaranya yo ngadu. Yes gitu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man da'a ila dhalalatin, siapa yang ngajak kepada kesesatan. Orang bocah lugu baik-baik diajarin, yuk anak sono minum yang agak parah kayak teh agak bening loh. Kalau diminum langsung Coca-Cola. kayak itulah ya. Kayak teh agak bening loh. Man da'a ila dhalalatin, siapa yang ngajak kepada kesesatan. Kana alaihi minal ismi, maka bagi orang tersebut dapat dosa. Mislu asami manittaba'ahu, sama dengan dosa orang yang ngikutinya itu. La yanqusu dzalika min athamihim syai'an, tidak dikurangi sedikit pun dari dosa orang-orang yang ngikutin itu. Orang yang ngajak, orang nggak tahu apa-apa diajarin mau nyari duit gampang nggak, gimana nih? Sering ada dewa apa? Zeus. Ini uang. Dia baru Ini barusan ngomong. ya baru orang tempat saya itu semua. Iya. Saya doang yang anu kuat lah saya. Serius. Lingkungannya bukan semua. Pengalaman pribadi. Kalau pengalaman pribadi saya nggak punya rumah deh. Habis duitnya. Sebelumnya yang ngajarin. Ayo, wes astagfirullahaladzim. Tapi enggak ya, kuat ya. Kuat saya. Apa juga kuat saya. Enggak pakai PH aja. Kuat saya. Bocah udah anteng-anteng diunjukin. Nah itu dosanya. Orang yang diunjukin itu, maka orang yang menunjukin itu sama persis. La yang kudzalika min athamihim syai'an, sama sekali nggak dikurangi, plak pokoknya dapat nih. Nah kalau itu nular,
Dosa jari. dosa jariah. Terus itu sampai mati dapat ini. Terus dosa jariah namanya. Na'udzubillahi min dzalik. Bismillahirrahmanirrahim. Man siapapun dzabba an irdi akhihi bil ghaibi kana haqqan 'alallahi ayyaqiyahu minan nar. Man siapapun dzabba yang menjaga an irdi akhihi kehormatan saudaranya bil ghaibi tanpa sepengetahuan orang yang bersangkutan. Ada orang mau dijatuhkan namanya, kemudian kita kanter, kita lawan. Enggak begitu. Kita jaga kehormatan orang itu, tapi orang yang kita jaga kehormatan itu dia nggak tahu sama sekali. Karena haqqan 'alallah, maka hak bagi Allah untuk orang tersebut ayyaqiyahu minan nar, membebaskan orang itu dari api neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzakarallah, siapa yang berzikir kepada Allah, fafadat ainahu, dan mengalir air matanya. Pernah nggak ya kita? Aduh. Saya pernah. Kalau Nurdin pernah ya? Saya pernah. Ya. Pernah ya, waktu saudaranya ke sekolah ya. Waktu naik ambulan itu. Itu zikirnya nginget Allah, tak keluar inget kesetrumnya ya. Jujur amat sih, Bro. Nah iya, keluar air matanya itu ingat kesetrumnya, kok ingat Allah ya? Kesetrumnya. Akhirnya gede. Subhanallah walhamdulillah. Itu kadang saya seudahnya itu kalau lagi sendirian bisa nggak gitu ya? Apa hanya di depan jamaah bisa begitu? Ini seudon saya ini. Tuh, saya itu pernah hadir di acara begitu sama Ustaz Amril. Ya sebelah saya. Yang zikir sampai saya itu Noel tapi bareng, Noel Ustaz Amril tapi bareng. Dia Noel saya, Noel saya. Apa? Enggak, itu kalau sendirian bisa gitu nggak ya? Lah iya makanya, ini kan yang saya jadi pertanyaannya, ketika di depan jamaah bisa begitu, kalau lagi sendirian bisa enggak gitu. Berat ya. Kalau banyak orang bisa kayak gitu. Iya, kalau di depan jamaah kan Tanggal tua mungkin bukan tanggal tua Pak Yo. Kalau warga sini itu tanggal 4, tanggal 5 gitu. Mas takutnya di depan jamaah begitu dipati begitu di rumah sendiri dikirain anak istrinya itu kok bapak nangis kenapa itu. Iya Ini makanya. usul buat yang berusaha nggak baik. Berarti dia. Iya ini sebutan saya begitu. Ya takutnya anak nanya pak tadi nangis kenapa. Mikirin lu gitu. Iya. Sekarang ini Oh, saya pernah hadir di acara Muharram itu yang mimpin zikir. Tuh saya lihat tuh kayaknya beneran tuh sajadahnya buat saja apa namanya? sorbannya. Saya kan senggol-senggolan. Nah, Itu kalau di rumah sendirian di kamar wiridan bisa gitu ya. Enggak tahu. Dia bawa arang bro. Hah? Bawa arang dikasih minyak kelapa. Oh gitu ya. Nah iya. Ini seudon saya begitu ya, moga-moga ya. Beneran. Terus gak lama itu saya dengar puisinya Gusmus. Itu persis begitu. Kau tampak khusyuk di depan jamaahmu, tapi engkau binal ketika dengan Tuhanmu. Wih ya Allah, begitu amat ya. Puisinya Gusmus apa judulnya lupa saya. Apa tahun baru apa ya? Apa? Kalau di depan jamaah kayak terlihat panitia surga. Kayak panitia surga. Kayak orang nggak pernah punya dosa gitu. Kayak pokoknya orang disalahin semua.
Moga-moga yo Allah alam lah yo. Nggak tahu, kita nggak tahu. Kayak apa ya? Nah, kalau warga sini bukan tanggal tuanya Pak Yoko, biasanya tanggal 4, tanggal 5. Kalau udah tanggal 8 itu malah aman udah. Kalau warga sono kan rata-rata udah aman ya. Aman. Nambah aja. Warga sono lu. Sono tinggal sebelah sono doang loh, ada 7. Kalau warga sini mah rata-rata. Makanya BTN orang Islam itu sering dikasih ujian biar begitu. Ya Allah, yakin gembor waktu saudara kesetrum itu. Sepanjang jalan Ya Allah, ya Allah. Begitu urusan beres ya awalnya hilang. Ya manusiawi ya. Fafadat ainahu, dan mengalirlah air matanya min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Takut bukan karena kesetrum lho. Hatta yusibal ardo, sehingga tetes air matanya itu mengenai bumi, min dumu'ihi, karena air matanya. Lam yu'adzibhullahu yaumal qiyamah, maka selamanya enggak diazab oleh Allah di hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Ya biar sekali kalau itu yang diterima oleh Allah ya biar sekali. Wong jumlah itu enggak jadi ukuran ya. Orang menyebut Allah biar sekali tapi mantap ya lebih baik daripada Allah beribu-ribu kali tapi enggak membekas sama sekali. Orang menyebut la ilaha illallah sekali 2 kali tapi membekas di hati ya lebih baik daripada 1000 kali tapi biasanya kecelakaan rokoknya keluar jiru giliran yang ngundang siapa yang orang terkaya di sini, umpama orang terkaya di sini ngundang tahlilan, doanya giliran yang ngundang orang yang ngundang, Ngalanya diatur. Ngalanya diatur. Doanya di mana? Aduh, ya Allah. Jumlah itu gak jadi ukuran. Yang penting yakin mantap membekas. Kasar itu membekas. Mengucap Allah sekali yang diucapkan oleh Rasulullah ketika di depan Suraqah. Ketika Rasulullah dalam hijrah itu kan dikejar. Begitu kejar kan ketangkap kan. Pedang itu udah diginiin. Pada kata tinggal sup. Nah, Suraqah itu, Muhammad kalau udah gini siapa yang nolong engkau? Rasulullah cuma jawab sekalimat Allah. Tapi pedang langsung bergetar jatuh. Coba kalau kita mau lagi dibegal Allah. Siapa yang bilang kok mamamu? Iya, sekali ngucap tapi wong dalam yo yang di itu ya gemeter. Kita ngambang begini. Orang tua dulu itu kalau mau ngurut mau apa, orang perut kembung cuma ngambil daun
jarak. Jarak. Mending baca bismillahnya ya fasih yo enggak cuma Bismillahirrahmanirrahim. Sembuh karena yakin lah kita fasih Bismillahirrahmanirrahim. Tapi enggak yakin. Enggak yakin yo. Nenek-nenek. Ayo. Malah ombung. Ya kok. Ini cerita wallahu alam namanya cerita yo bener enggak ayo. Ada orang bos pengusaha kayu, orang sampean nih, orang Bugis datang ke kiai, cuman dia ini orang Bugis cuman ya jarang-jarang ngaji, jarang-jarang sholat. Begitu datang itu ajarin amalan ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum. Lah karena orang kalau jarang ngaji itu ngucapin ya hayyu ya qayyum itu kan jarang ya, jarang bisa. Dia kedengaran ya kayyuku ya qayyumu ya qayyuku ya qayyum. Yakin. Karena kebetulan dia ini juragan kayu itu loh. Iya. Yang kayu kecil-kecil itu loh yang buat apa namanya? Ya kayu yang buat taruh besi buat kacang. buat kacang. Itu apa? Dolken apa lo? Dolken namanya dolken ya. Cuman karena dia yakin seyakin-yakinnya ijazah dari guru itu suruh wirid itu. Ya kayuku. Begitu lain hari karena ini usahanya udah sukses kan dia sowan lagi dengan membawa hadiah yang macam-macam. Apa Pak? Ini hadiah buat Pak Ustadz, Pak Kiai ini alhamdulillah usaha saya jalan lagi. Masih ingat wiridnya? Masih. Apa coba baca lagi ya kayuku ya kayumu. Ya udahlah, yang penting yakin apa ya kayuku ya qayyumu. Padahal aslinya ya hayyu ya qayyumu ya hayyu ya qayyumu. Itu kan asmaul husna kan? Iya. Yang maha hidup, yang maha berdiri, yang maha kuat gitu. Cuman kedengerannya ngucapin itu susah ya kayuku ya qayyumu ya. Orang Bugis tuh ya. Tapi dikasih. Yakin. Ini bukan soal orang Bugis, Bukan masalah yakinnya. Yakinnya. Orang Jawa bukan ya aku ya bojomu ya. Yang penting itu yakinnya. Tadi loh ya orang-orang dulu. Iya, Mas apa? Bismillahirrahmanirrahim. Itu cuma ngambil daun jarak orang sakit kembung sakit apa cuma sembuh. Coba biar saya ngucap ya Bismillahirrahmanirrahim. Fasih. Tapi wong hatinya nggak nyambung. Yakin. Ya Allah, wallahu a'lam bishawab. Ingat timur ya kayumu ya kayu. Kayu.